Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, dengan materi hidup rukun, kerukunan di masyarakat. Mohon simak video ini dari awal hingga selesai. Kita akan belajar materi kalimat penolakan. Apa kalimat penolakan? Kalimat penolakan itu adalah kalimat yang diucapkan dan bertujuan untuk menolak ajakan, permintaan, atau menolak gagasan. Artinya, jika Ananda Soleh dan Soleha ingin menolak sebuah ajakan, maka Ananda Soleh dan Soleha akan mengucapkan atau harus mengucapkan kalimat penolakan. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat penolakan. Disimak ya. Ciri kalimat penolakan yang pertama adalah kalimat menolak, tidak menerima, atau tidak setuju terhadap sesuatu. Ingat, kalimat menolak, tidak menerima, atau tidak setuju terhadap sesuatu. Ciri yang kedua adalah memakai kata-kata penolakan. Misalnya, tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Kalimat penolakan baiknya memakai bahasa yang baik, sopan, dan didahului dengan kata maaf atau terima kasih. Jadi, ada 3 ciri kalimat penolakan. Antum ketika menyampaikan sebuah kalimat penolakan harus menggunakan kata-kata yang baik, sopan. Ingat ya, Nak ya. Kemudian, di sini akan ada sebuah contoh kalimat penolakan. Jadi, tolong disimak. Nah, antum bisa lihat di sini, Nak, ada gambar 2 orang anak. Siapa namanya? Anak yang pertama ini namanya adalah Yusuf. Anak yang kedua ini namanya adalah Zaki. Nah, Zaki berkata kepada Yusuf, "Yusuf, ayo kita main sepak bola." Kemudian, Yusuf pun menjawab, "Maaf ya Zaki, saya tidak bisa ikut main. Kakiku masih cedera." Nah, antum bisa lihat, ini adalah sebuah kalimat penolakan yang disampaikan oleh Yusuf kepada Zaki. Nah, ketika menyampaikan sebuah kalimat penolakan, harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Di sini Yusuf memulainya dengan kata maaf, ya. "Maaf ya Zaki, saya tidak bisa ikut main, kakiku masih cedera." Harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, coba kita perhatikan contoh lainnya. Di sini ada 2 orang anak soleha sedang makan dan juga minum. Siapa namanya? Namanya adalah yang ini, namanya yang pakai jilbab merah, namanya adalah Akila. Kemudian yang ini namanya adalah Nisa. Coba perhatikan. Akila berkata kepada Nisa, "Nisa, besok pagi kita belajar bersama di rumahku yuk." Ini adalah sebuah kalimat ajakan, Nak ya.
Nah, kemudian si Nisa menjawab permintaan atau ajakan dari Akila. Maaf, saya tidak bisa Akila, karena saya harus membantu ibu besok pagi. Nah, di sini antum bisa lihat bahwa Nisa menolak ajakannya si Akila dengan kata-kata yang sangat baik dan sopan. Dimulai dengan kata maaf, ya. Maaf, saya tidak bisa Akila. Kemudian dijelaskan alasannya, karena saya harus membantu ibu besok pagi. Nah, contoh lainnya di sini antum bisa lihat ada 2 orang anak soleha yang sedang belajar, memegang sebuah buku. Siapa namanya? Yang pertama ini namanya adalah Zizi. Yang kedua ini namanya adalah Aisyah. Kita lihat. Di sini si Zizi berkata, setelah belajar, ayo kita jalan-jalan Aisyah. Nah, ini adalah sebuah kalimat ajakan. Zizi mengajak Aisyah untuk jalan-jalan. Kemudian kita dengarkan apa yang disampaikan Aisyah. Aisyah berkata kepada Zizi, maaf, lain kali saja ya Zizi, soalnya kakekku hari ini datang ke rumah. Nah, di sini Aisyah juga menjawab ajakan Zizi dengan kalimat penolakan yang sangat baik dan sopan. Dimulai dengan kata maaf, ya. Maaf, lain kali saja ya Zizi, soalnya kakekku hari ini datang ke rumah. Sebuah kalimat yang sangat baik dan sopan, dimulai dengan kata maaf, dan diberikan juga alasannya kenapa dia tidak bisa menerima atau mengiyakan ajakan dari Zizi. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, contoh-contoh kalimat penolakan. Nah, kali ini kita beralih ke sila ketiga, ya. Sila ketiga Pancasila. Oh ya, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas ini sekilas ya, Nak ya. Nah, apa lambang dari sila ketiga Pancasila? Lambangnya adalah lambang pohon beringin. Ini lambangnya ya, atau simbolnya. Apa isi dari sila ketiga Pancasila? Isinya adalah Persatuan Indonesia. Artinya apa? Artinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, setiap warga negara Indonesia wajib hukumnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagaimanakah bentuk perilaku dari sila ketiga Pancasila? Pertama, bisa dengan mengembangkan sikap bangga dan cinta tanah air. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, saling menghargai. Kemudian, bekerja sama. Yang kelima, saling memaafkan, ya. Yang keenam, menjunjung tinggi persatuan walaupun berbeda agama dan juga suku. Antum harus ingat, Nak ya, bahwa kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik, wajib hukumnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya, saling menghargai, tidak boleh saling menghina, ya. Harus bekerja sama, saling memaafkan, tidak boleh dendam, ya.
Kemudian di sini ada contoh perilaku sila ketiga Pancasila. Nah, apa contoh perilakunya? Antum bisa lihat di sini ada gambar orang yang sedang membuat sebuah tempat untuk perlombaan 17 Agustus sepertinya. Nah, ini adalah sebuah tindakan gotong royong. Nah, sama-sama mengerjakan sesuatu. Nah, Bapak ini membuat, ini namanya panjat pinang ya, lomba panjat pinang. Jadi, mereka sama-sama membuatnya, bergotong royong. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan perbedaan. Ada orang Jawa, ada orang Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, ada yang juga tidak bisa berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus saling menghargai setiap perbedaan. Nah, berbeda agama, berbeda suku, ada yang orang Padang, orang Jawa, orang Manado, orang Bali. Kita harus tetap saling menghargai perbedaan, ya. Selanjutnya, coba diperhatikan, ini adalah ragam suku di Indonesia. Ini adalah gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari Kalimantan, mulai dari Sumatera, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini juga menunjukkan pakaian-pakaian adat dari setiap daerah, dari beberapa daerah lebih tepatnya. Nah, di sini harus sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi persatuan, ya. Tidak boleh bertengkar, harus saling akur, hidup rukun bersama. Nah, contoh yang keempat, contoh perilaku sila ketiga Pancasila adalah, nah, antum lihat nih, ini gambar orang-orang yang sedang bersalaman, saling merangkul, berpelukan, saling memaafkan. Jadi, sesama warga negara Indonesia yang baik, tidak boleh ada yang saling dendam. Harus saling memaafkan. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku sila ketiga Pancasila. Nah, selain ini masih banyak contoh yang lain ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bingkai foto dari kulit jagung. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperindah ruangan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam, ya, bahan-bahan alam atau juga bisa bahan-bahan buatan. Namun kali ini kita menggunakan pengolahan bahan alam, ya. Nah, ini kulit jagung. Antum tahu jagung? Nah, Ibu yakin antum semua tahu jagung. Jagung itu memiliki sebuah kulit. Nah, kulit jagung itu di luar, jagungnya di dalam. Nah, kulit jagung ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah hiasan atau lebih tepatnya membuat bingkai foto. Nah, coba diperhatikan di sini akan ada alat dan bahan, ya. Perhatikan. Bahannya adalah, nah, coba diperhatikan. Ini namanya bahan, ya. Bahan. Apa bahannya? Kulit jagung. Kulit jagung ini adalah bahan utama. Yang digunakan adalah kulit jagung yang kering. Nah, yang kedua di sini ada apa ya? Coba perhatikan, ini adalah lem. Kemudian ada karton. Karton
ikan yang berwarna-warni. Nah, ini ada gunting. Gunting ini adalah alat. Nah, ya. Selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Nah, antum bisa membuatnya. Membuat bingkai foto dari kulit jagung. Gambar ini sesuai keinginan. Boleh foto antum, foto keluarga, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membuat bingkai dari kulit jagung? Caranya adalah yang pertama, potong karton berukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, panjangnya 20 cm dan lebarnya 15 cm. Kemudian, potong kulit jagung kering menutupi pinggir karton. Nah, antum lihat nih kulit jagung tadi ya, dipotong-potong. Yang ketiga, lem potongan kulit jagung tadi. Kulit jagung ini yang sudah dipotong, dilem atau direkatkan ya. Nah, kita rekatkan nih. Direkatkan. Kulit jagung yang kering direkatkan menggunakan lem. Nah, saat proses perekatan ini harus direkatkan atau ditempelkan dengan hati-hati dan juga rapi agar hasilnya baik. Nah, yang terakhir, setelah potongan kulit jagung tadi ditempelkan menggunakan lem, maka langkah terakhirnya adalah menempelkan gambar yang sudah kita sediakan. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah gambar bingkai dari kulit jagung kering. Sementara ini adalah foto ya. Ini bisa menyesuaikan foto keluarga, hasil gambar antum bisa dimasukkan ke dalam bingkai ini. Nah, mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan untuk hari ini. Semoga Ananda Soleh dan Soleha memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, tentang kalimat penolakan. Yang kedua tadi tentang Pancasila, yaitu sila ketiga. Yang terakhir adalah cara membuat bingkai dari kulit jagung kering. Ya, Ananda Soleh dan Soleha. Baiklah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.